Bebas bersyaratnya mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto, Setnov, kembali memantik sorotan publik. Di tengah kritik dari pegiat anti korupsi dan akademisi, Partai Golkar justru memilih untuk membela ex-ketua umum mereka yang pernah divonis dalam kasus korupsi IKTP. Jadi bukan soal pantas atau tidak pantas. Tapi, memang itu hak yang memang dimiliki yang dia lakukan. Dia menjalankan haknya saja, ujar Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat dihubungi tribunnews.com, Senin, 18 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa Golkar tidak mengintervensi proses hukum. Kami hanya menghormati keputusan hukum yang berlaku. Kalau sudah diputuskan oleh lembaga resmi, ya kami terima, katanya. Setia Novanto atau Setnov merupakan terpidana kasus korupsi proyek IKTP Kemendagri tahun anggaran 2011-2013 yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah dari total anggaran 5,9 triliun rupiah. Ia menerima gratifikasi berupa 7,3 juta dolar AS dan sebuah jam tangan mewah Richard Mille senilai 135.000 dolar AS. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Juli 2017, sempat menang pra-peradilan, namun kembali ditetapkan pada November dan ditahan setelah sempat menghilang dan mengalami kecelakaan mobil. Pada April 2018, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, dan uang pengganti. Hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Tanpa mengajukan banding atau kasasi, Setnov kemudian mengajukan peninjauan kembali, PK, yang dikabulkan Mahkamah Agung pada Juni 2025. Hukuman dipotong menjadi 12 tahun 6 bulan. Ia juga menerima remisi total 28 bulan 15 hari, sehingga dinyatakan memenuhi syarat administratif dan substantif untuk bebas bersyarat. Namun, pembebasan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menyebutnya sebagai kado buruk bagi pemberantasan korupsi. Ia menilai keputusan ini bertolak belakang dengan pidato Presiden Prabowo yang menjanjikan komitmen besar melawan korupsi. Janji Presiden terasa hambar ketika dunia penegakan hukum kita justru bermain dengan hukuman bagi pelaku yang sudah divonis, ujarnya. Lucius menyebut ironi ini sebagai suguhan tak lucu di tengah perayaan HUT ke-80 RI. Kita pun jadi makin sadar bahwa omongan paling berani soal pemberantasan korupsi bisa jadi tinggal omon-omon saja, tegasnya. Ia menekankan bahwa jika pemerintah serius, maka tak boleh ada revisi, amnesti, atau pembebasan bersyarat bagi koruptor. Dengan pembebasan bersyarat Novanto ini, jalan menuju pembebasan bangsa dari korupsi nampaknya semakin jauh, pungkasnya. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi, Pukat UGM, Zainal Arifin Mohtar, menyebut pembebasan Setnov sebagai tamparan bagi gerakan anti korupsi. Ia menilai bahwa meskipun secara hukum sah, secara moral keputusan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat. Mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha, mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Pesan yang tersampaikan justru berbahaya, bahwa korupsi bisa dinegosiasikan, tegasnya. Senada, Yudi Purnomo Harahap menyoroti dampak pencabutan PP nomor 99/2012 yang membuka celah bagi koruptor non-justice kolaborator untuk tetap mendapat remisi. Ia menekankan pentingnya kesadaran moral hakim. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, pungkasnya. Meski sah secara hukum, publik bertanya, apakah keadilan cukup ditegakkan lewat prosedur semata? Korupsi tetap menjadi luka terbuka dalam demokrasi kita, dan setiap kompromi hanya memperdalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.